Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Hijrat dengan NIM 28921502337. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Inhar SEMN. Pelaku ekonomi dalam sistem ekonomi Indonesia dikenal 3 pilar utama yang menyangga perekonomian, yaitu 1. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. 2. Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS. 3. Koperasi. BUMN mencerminkan keterlibatan pemerintah dalam ekonomi sesuai amanah UUD 45 pasal 33. BUMN beroperasi di sektor-sektor dan subsektor yang strategis seperti yang pertama pertambangan, yang kedua energi, yang ketiga industri manufaktur. Peran pelaku ekonomi terlihat dari sejumlah indikator seperti yang pertama pertumbuhan PDB atau pendapatan domestik bruto, yang kedua kesempatan kerja, yang ketiga peningkatan melalui devisa ekspor, yang keempat adalah pajak. Perusahaan non-koperasi. BUMN saja belum cukup, namun peran usaha skala mikro, kecil dan menengah atau UMKM berdasarkan data statistik tahun 1997 sekitar 3,9 usaha mikro dan kecil, tahun 2000 diperkirakan hampir 3 juta UMKM berhenti berusaha atau tutup. Sebagai akibat pengaruh krisis pada tahun 1998, gimana sekarang akibat pengaruh COVID-19? Kebangkitan UMKM ini tentu sangat mempengaruhi industri penduduk sampai ke desa-desa dan juga penyerapan tenaga kerja. Tahun 2022 ada 14,5 juta UMKM. Dilihat dari aspek kesempatan kerja, tahun 2006 UMK mempekerjakan 80.933.384 orang atau 91,4% dari jumlah angkatan kerja. Sebagai perbandingan, besarnya peran UMKM di Indonesia dibandingkan negara ASEAN lain, antaranya Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Brunei. UMKM juga memainkan peran strategis dalam membangun sektor swasta dengan kata mengingat perannya yang begitu besar. Seharusnya tambang-tambang yang sangat menguntungkan jangan diserahkan pada pihak asing, tapi lebih mengutamakan UMKM. Sejak tahun 1997 sampai sekarang, citranya kurang baik karena yang pertama, sarang KKN. Yang kedua, sumber pemerasan birokrat. Kinerja BUMN kurang baik akibat timbulnya pemikiran privatisasi BUMN. Walaupun menimbulkan pro dan kontra, hal ini tentunya kita lihat jelas usaha BUMN TSB. Jika mempengaruhi ekonomi yang besar, maka kebijakan TSB perlu dikaji ulang, seperti pupuk, semen, baja, komunitas, sangatlah mempengaruhi ekonomi secara luas, agar kendali pemerintah tetap kuat. Untuk itu, dalam melakukan privatisasi, perlu strategis khusus, agar berdaya guna yang lebih besar untuk kepentingan nasional dan ekonomi kerakyatan. Jangan hanya menutupi defisit APBN. Koperasi sebenarnya bukan dari Indonesia, tapi diperkenalkan Inggris abad pertengahan di Indonesia. Koperasi baru diperkenalkan abad ke-20. Sejak munculnya koperasi di Uni Eropa dan AS, sudah banyak yang menjadi perusahaan besar, termaksud sektor pertanian, industri manufaktur, perbankan. Bahkan menurut laporan Koperasi Dunia atau International Cooperative Alliance atau ICA pada Kongres Internasional ICA di Tokyo,
koperasi mampu bersaing dengan yang pertama itu adalah perusahaan non-koperasi, yang kedua perusahaan multinasional. Dari data ICA saat ini di Indonesia, koperasi di dunia sekitar 800 juta orang di Jerman. Sekitar 20 juta orang adalah anggota koperasi dan jumlah koperasi yaitu 8.106 unit membuka lapangan kerja atau sekitar 440.000 orang. Bahkan di Selandia Baru 40% populasi remaja anggota koperasi. Bahkan di Belanda koperasi punya bank, Rabobank, dan terbesar ketiga di Uni Eropa. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.